Ya, kembali lagi bersama saya Irfan dalam acara Pipocast, yaitu podcast PPI Portugal yang setia menemani waktu Anda. Di bulan ini, kita akan merayakan hari yang spesial yang terfokus dengan romansa, khususnya untuk kalangan muda. Kali ini kita akan memiliki tamu yang spesial, yaitu Mbak Nabila. Halo, selamat siang Mbak Nabila. Halo, halo semuanya. Halo Nah, Mas Irfan. halo juga Mbak Nabila. Nah, untuk kalian para pendengar, mungkin aku akan menceritakan sedikit siapa itu Mbak Nabila. Nah, Mbak Nabila ini adalah salah satu mantan pelajar Indonesia yang sekarang bekerja di Portugal, dan dia juga sekarang bekerja di startup juga loh. Dan dia adalah salah satu pekerja yang masih muda, tapi sayangnya sudah ada yang punya ya Mbak. Nah, Bener banget. Agak sedih ya. agak sedih. Jadi buat kalian, eh, buat kalian, eh, silahkan untuk menggeserkan diri, jangan menargetkan Mbak Nabila karena targetnya yang lain dulu saja ya. Bener. Nah, em, mungkin Mbak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu lebih dalam supaya penonton bisa lebih akrab dengan Mbak. Halo semuanya. Iya, tadi seperti yang sudah Mas Irfan bilang, nama saya Nabela. Saya sebelumnya kuliah di Portugal, tepatnya di ISTE Portugal, jurusan marketing, dan baru aja lulus. Sekarang juga sudah bekerja juga, jadi sekarang kegiatannya memang cuma bekerja di Portugal ini, gitu sih. Wih, keren banget. Ada perlu perkenalan lebih dalam. Mungkin cukup itu dulu aja deh. Tapi ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Yang pertama adalah ini Mbak sudah berapa lama nih Mbak di Portugal ini? Oh iya, aku tahun ini tahun ketiga di Portugal. Lumayan lama Iya, juga ya Mbak. iya lama banget. Lumayan lama, udah calon sepuh Portugal. Aduh astaga. Nah udah kayak gitu sekarang kalau boleh tahu Mbak kerjanya di bidang apa tuh Mbak? Aku kerjanya di bidang IT linguistik sih, gitu. Oh, IT linguistik. Keren banget nih, udah bisa jauh-jauh ke Portugal dan sekarang berfokus terhadap bahasa dan juga pemahaman linguistik ya, sesuai dengan Iya, informasi teknologi. Wah, keren banget nih. ya. Tapi yang lebih keren banget itu adalah salah satu cinta romansa Mbak Nabela ini di Portugal ini loh. Nah, jadi aku dengar-dengar Mbak sudah menjalankan satu romansa ini Mbak di Portugal ini. Jadi bagaimana sih Mbak bisa bertemu dengan pasangan Mbak itu di sini? Aduh, dengar-dengar apa sudah menyaksikan juga, Mas? Di belakang layar ya Mbak ya. Iya, jadi awalnya memang pas sebelum datang ke Portugal, awalnya ini karena penasaran sebenarnya bentukannya laki-laki Portugal tuh kayak gimana sih. Jadi aku cari-cari tahu dong, dan waktu itu ada sebuah dating apps gitu, kayak mungkin yang kayak kita kenal kayak Tinder, kayak OkCupid dan lain-lain sebagainya. Kita kan bisa ganti lokasi. Nah, itu aku emang anaknya visioner banget. Aku ganti lokasinya langsung ke Portugal. Aku bertemulah dengan pacarku yang sekarang, dan kebetulan kita emang temenan dulu. Kebetulan dia juga yang bantu ngurus keperluan cari-cari apartemen, untuk keperluan segala dokumentasi yang di sini apa aja sih yang diperluin, terus kayak misalnya guidance, jadi apa ya namanya, membimbing dari segi kultur, apa yang harus dipersiapin, terus apa aja ekspektasi yang harus aku set. Jadi awalnya memang kita ketemunya di dating site, tapi kita jadi temen dulu sampai aku datang ke sini. Terus memang ternyata sudah melihat cocok. Jadilah. 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 Jadi yang mau datang ke Portugal, siap-siaplah dari awal. Kalian bisa ganti lokasinya. Wah,
Berarti salah satu bentuk keberhasilan berpasangan di Portugal adalah planning yang mantap dan terstruktur ya, Mbak. Wah, Betul, betul. Itu ada apa namanya, ada keinginan terselubung dari quote unquote mencari teman. wah, dengan niat mencari teman, tapi berkembangnya jadi salah satu partner yang berkembang bersama sampai sekarang juga ya, Mbak. Wah, Iya, berkembang bersama di dalam budaya dan juga pemahaman dan juga pengembangan diri ya. Mantap sekali, iya Mbak. betul dong. Nah, tapi dari semua hal itu sebenarnya yang paling Mbak sukai dengan pasangan Mbak itu sebenarnya apa sih? Eee, Banyak sih, mungkin karena, eee, kita beda dari segi budaya, eee, jadi segala sesuatunya tuh kita kayak belajar lagi dari awal gitu loh. Jadi misalnya, kayak kebiasaan kita kan pasti beda nih, jadi kita tiap hari atau tiap saat tuh kita pasti menemukan sesuatu hal yang baru lagi. Kayak misalnya, contoh misalnya pas, pertama kali aku datang ke sini, cara, gimana ya, cara meng-greet, meng-greet itu bahasa Indonesianya apa ya? Eee, Menyapa. menyapa orang biasanya, apa namanya, cium pipi kanan kiri. Jadi untuk, ke laki-laki atau perempuan ke perempuan, biasanya kita kan ada bercipika-cipiki gitu kan. Nah, sedangkan waktu di Indonesia aku tuh bener-bener yang paling kita kalau kenal, baru kenal paling kita berjabat tangan segala macam. Nah, mereka jadi kita kayak aku sama dia pun jadi masing-masing belajar, oh, ini tuh kalau misalnya kita mau ketemu tuh harus kayak gini loh. Kalau kita mau begini harus begini loh gitu loh. Jadinya banyak setiap hari tuh kita pasti belajar budaya baru gitu loh. Apa yang sama, mungkin ada beberapa yang sama, ada beberapa yang bertolak belakang. Terus kita jadi mencari jalan tengah, itu sih yang menarik banget. Wah, berarti Mbak suka dengan pasangan Mbak ini bukan karena sebatas hal-hal yang surface saja, tapi Mbak juga belajar untuk mencintai pasangan Anda dari budaya, dari pemahaman diri, dan juga mengeksplorasi siapa dia sebenarnya, dan juga dia mengetahui lebih dalam siapa Mbak sebenarnya dari segi budaya, pandangan, dan juga pengetahuan Mbak dari segi background dan juga lainnya ya. Iya betul banget, betul banget. Apalagi banyak orang Portugal di sini karena nggak begitu banyak orang Indonesia di sini. Mereka justru pengen tahu gitu loh, penasaran. Pacar aku juga penasaran pas awal-awal sampai sekarang pun tingkat penasarannya tuh tinggi. Kalau misalnya soal budaya kayak misalnya aku suka makan pakai tangan misalnya. Mhm. Terus kayak kenapa sih makan pakai tangan? Terus aku cobain aja dulu, lebih nikmat kan? Kayak gitu misalnya. Jadinya lebih menarik banget kalau pacaran yang lintas budaya kayak gitu. Hmm. Pastinya Mbak juga pacaran antar lintas budaya, kita juga nggak lepas nih dari budaya Valentine ya Mbak. Nah, kalau Ya, misalkan dari Mbak sendiri, pernahkah Mbak merayakan budaya Valentine ini di Portugal? Sejauh ini sih iya, tapi nggak begitu gimana ya, nggak begitu besar, nggak begitu wow gitu. Jadi kalau di Portugal sendiri, Valentine itu sebenarnya kita bilang itu Dias dos Namorados, yang artinya tuh kayak hari pacar. Ah, Jadi bukan hari Valentine, tapi hari pacar. ah, Jadi biasanya kita tuh eee, makan di luar atau misalnya kita jalan-jalan khusus berdua aja nih sama pasangan kita, atau misalnya mau kalaupun di rumah ngerayain biasanya kita masak, terus kita dress up, kayak kita dandan gitu kan, terus kita ya biasa kayak makan malam gitu sih. Nggak ada yang nggak begitu dibilang spesial, juga nggak begitu spesial banget, tapi kita ngerayain dengan hal sederhana gitu sih. berarti merayakan
hal-hal yang sederhana itu memang khusus untuk berdua, karena dari Portugal sendiri harinya udah kelihatan tuh ya, hari untuk pasangan atau hari berpacaran gitu ya Mbak. Betul, Ah, betul banget. tapi yang untuk hari berpacaran itu sebenarnya seberapa penting sih Mbak untuk pasangan-pasangan yang ada di Portugal ini? Untuk mayoritas itu lumayan penting ya, soalnya uh, nggak cuma apa namanya, nggak cuma selebrasinya aja, tapi itu juga bentuk apresiasi, uh, apa namanya, apresiasi kita kepada pasangan, dan menyisihkan satu hari itu khusus untuk si pasangan, untuk bikin quality time di luar atau quality time di rumah. Itu gimana ya bilangnya, jadi apa ya, bisa memperdalam perasaan, memperdalam apa namanya, hubungan juga. Jadi nggak cuma bentuk selebrasi, tapi juga untuk bentuk apresiasi kalau misalnya memang kita sebagai pasangan mengapresiasi pasangan kita juga, gitu sih. Jadi pentingnya itu adalah mengapresiasi satu pasangan dengan pasangan yang lain gitu ya Mbak. Iya, Berarti betul saling banget. menghargai satu sama lain itu adalah inti dari perayaan Valentine di Portugal. Iya, betul. Nah, Betul banget. tapi kalau dari Mbak sendiri mungkin ada beberapa perspektif yang lain nih ketika merayakan Valentine yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Mbak sendiri selagi di Indonesia seringkali merayakan Valentine-nya seperti apa? Kayaknya waktu di Indonesia nggak, perayaannya tuh nggak begitu wow kayak di sini, dan nggak begitu apa namanya, nggak begitu wajib, quote unquote, dalam tanda kutip wajib gitu ya. Jadi biasanya kayak ya udah seperti hari biasa aja waktu di Indonesia. Ketika di sini biasanya orang-orang tuh dan lingkungan sekitar pun kayak udah apa ya namanya, buat hari itu tuh udah benar-benar jadi hari yang spesial untuk yang aku tadi bilang, untuk apresiasi. Sedangkan kayaknya kalau waktu di Indonesia pun nggak begitu sebesar ketika di sini. Jadi paling apa namanya, nggak gimana ya, nggak celebrate-nya itu nggak sebesar di sini sih. Jadi kalau di Indonesia lebih merasakan hari Valentine sebagai hari yang biasa-biasa saja. Mungkin beberapa Iya, orang merayakan dengan berbagi coklat, tapi esensinya masih berbagi. belum ada saja ya. Iya, betul betul. Mungkin experience pengalaman aku waktu di Indonesia yang pengalaman pribadiku yang memang nggak begitu banyak ketika merayakan di Indonesia ya. Mungkin ya apa namanya, bertukar coklat. Walaupun di Portugal pun sebenarnya bertukar coklat sama biasanya apa beli wine. Ah, Itu paling apa namanya, paling lumrahnya, paling commonnya gitu sih. karena di Portugal juga salah satu negara yang merayakan segala hal dengan membuka botol wine ya Mbak. Betul 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 sekali, betul sekali. Ya, karena budaya wine di sini juga salah satu yang paling terakar dalam bisa dibilang kalau di Betul, Portugal. betul. Tapi untuk Mbak sendiri kan sekarang sudah merayakan hari Valentine dengan komplit nih ya Mbak. Tapi masih banyak orang yang di luar sana tidak bisa merayakan hari Valentine dengan seutuhnya karena pasangan saja tidak ada nih Mbak. Nah, Mungkin seperti Mas Irfan. ya betul sekali. Nah dari Mbak sendiri ada tips dan trik nggak nih buat mendapatkan pasangan, khususnya pasangan dari orang Portugal nggak nih? Kalau aku sendiri sih mungkin tips and trik aku datang ke acara-acara sosial. Biasanya orang Portugis pun orangnya sosial banget nih. Jadi mereka tuh
biasanya punya banyak teman, banyak grup-grup sosialnya, dan di situ kita bisa join ketika udah masuk di grup sosial orang-orang Portugis sini. Biasanya kita suka dikenalin sama si ini, dikenalin sama si itu, terus biasanya ya satu lingkaran pertemanan, terus mulailah dari sana. Nah, atau juga bisa lewat dating site misalnya kayak aku. Dari pengalaman jalan pintasnya gitu ya. Gitu sih, tapi setahu aku juga banyak selebrasi untuk yang masih single di sini tuh, banyak selebrasi untuk namanya itu kayak single, I'm not sure, nggak kurang yakin kalau ini tuh single day something. Aduh, aku lupa deh nama perayaannya. Jadi di mana kita merayakan bersama orang-orang yang single juga. Dan aku kayaknya baru kemarin tuh aku cek dalam rangka merayakan Valentine di Lisbon khususnya banyak yang merayakan dengan cara speed dating. Wow, speed dating. Iya, tahu kan Mas, speed dating. Jadi ada beberapa laki-laki dan ada beberapa perempuan. Nanti kita ditempatin di satu wilayah, satu lokasi, either itu di restoran atau di tempat manapun. Nah, biasanya kita ada one on one, terus nanti kita dikasih waktu mungkin 2 menit, 3 menit, maksimal mungkin 10 menit. Nanti kita next ke yang lain, terus next ke yang lain. Kalau misalnya ada yang cocok, kita bisa lanjut. Kalau misalnya enggak, ya udah gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk Mas Irfan yang ada di Lisbon sekarang. Wah, kalau untuk saya sendiri, terkadang kalau aku menamparkan profil saya di Tinder, saya bayangannya di swipe left terus, Mbak. Nah, kalau misalkan yang speed dating ini swipe left-nya di dunia nyata, jadi kayak swipe-nya pergi sana gitu. Tapi kalau di Lisbon sendiri, ini pengalaman. Karena jumlah laki-laki yang pakai dating app dan jumlah perempuan yang pakai dating app fokus untuk di Lisbon sendiri, jumlah laki-laki tuh jauh lebih banyak daripada jumlah perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak menemukan match, mungkin itu memang karena jumlah perempuannya juga emang jauh lebih sedikit gitu sih. Jadi karena memang perbedaan jumlah gendernya ya, bukan karena masalah tidak lakunya ya, Mbak. Ya dong Mas, harus tetap optimis dong. Optimis dulu. Bener banget. Aduh. Tapi thank you banget nih Mbak udah ngasih segala tips dan trik dan juga segala pemaparan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 menit terakhir ini, dan tidak terasa sudah 20 menit juga. Dan terima kasih banyak juga udah memaparkan soal apa itu budaya Valentine di Portugal, bagaimana cara mendapatkan pasangan di Portugal, dan juga apa sih pentingnya budaya Valentine itu di Portugal itu sendiri. Jadi mohon maaf jika saya ada tutur salah kata maupun ucapan, dan terima kasih banyak buat Mbak Nabila yang sudah menemani di sesi kali ini. Ada kata-kata terakhir? Saya yang terima kasih. Oh, sama-sama Mbak. Saya yang makasih sudah diundang ke podcast PPI kali ini. Pas banget lagi, khas banget tentang Valentine. Kebetulan mungkin aku ketahuannya yang suka pacaran dulu ya. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau agak-agak terbata-bata, karena udah lama nggak ngobrol sama orang Indonesia, agak-agak ini ya, agak susah ngomongnya. Aku kira bakal gampang. Udah terlalu banyak pakai bahasa Inggris dan bahasa Portugis ya Mbak? Ya di sini pakai bahasa Portugis terus loh Mas. Oke. Ya, jadi agak-agak terbata. Mohon maaf sekali lagi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mohon tidak dihujat. Enggak kok.
Dari pemaparan Mbak, tips dan trik yang sangat praktikal dan juga tajam menohok, aku kira semuanya akan puas dengan saran dan tips Anda. Amin. Aduh. Oke deh, terima kasih buat Mbak Nabila atas kehadirannya buat sesi kali ini, dan juga terima kasih untuk kalian semua yang tetap hadir sampai akhir podcast kali ini. Nama saya Irfan. Kali ini kita sudahi Pipocast dari PP Portugal. Saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.